Baik, kita lanjut. Jadi dokumen satu, aku suka apel. Di sini kita beri bobot pada kata tersebut, ya, satu 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 dan seterusnya. Kemudian kita membuat tabel IDF dari TF yang sudah ada, ya. Nah, ini menggunakan rumus yang tadi ya, yang di atas. Nah, kemudian yaitu pembobotan pada model vektor. Ini rumusnya dalam kurung 1 plus log FI, Q dikali log N bagi NI. Nah, karena nilai TF pada setiap dokumen tidak ada yang melebihi 1, maka diasumsikan bobotnya sama dengan tabel IDF. Nah, kita asumsikan, jadi tabel IDF dan juga tabel pembobotan di sini sama karena setiap kata pada dokumen tersebut hanya muncul satu kali dan pada tabel IDF jumlahnya tidak ada yang melebihi satu. Jadi kita anggap sama tabelnya. Nah, jadi tabel pembobotannya seperti ini. Nah, setelah itu, nah seperti itu, ya. Nah, jadi untuk pembobotan dengan vektor model cukup sampai sekian ya. Nah, lanjut ke materi berikutnya yaitu adalah boolean model dan vektor model dalam IR. Jadi proses pengambilan informasi dimulai saat user menginput sebuah query ke dalam sistem. Salah satu contohnya adalah pencarian string yang digunakan dalam mesin pencarian. Boolean model adalah model pengambilan informasi yang paling banyak digunakan. Ini digunakan oleh banyak sistem IR hingga saat ini. Boolean model didasarkan pada logika Boolean dan teori himpunan klasik di mana kedua dokumen yang akan dicari dan query pengguna uh, digunakan untuk himpunan term back of word model. Pengambilan didasarkan pada apakah dokumen bersih query atau tidak. Jadi gini, sebuah index term adalah kata unik yang dapat mengekspresikan sebuah dokumen. Contoh T sama dengan himpunan T1, T2 sampai T ke M. Dengan T adalah set dari index term. Kemudian dokumen merupakan subset dari term ya. T sama dengan himpunan dari dokumen 1, dokumen 2. Nah, query adalah ekspresi boolean key dalam normal form. Nah ya, kayak gini. Kayak waktu mata kuliah apa namanya? Matematika diskrit gitu ya, ekspresi. Kemudian menemukan kumpulan dokumen yang memenuhi key. Operasi ini disebut retrieval dan terdiri dari dua langkah berikut. Untuk setiap WC dalam Q, temukan set SJ dari dokumen yang memenuhi nilai WC. Nah, kayak gini. Kemudian kita pakai union ya, gabungan dari apa namanya set SJ dari suatu dokumen. Nah, jadi dirumuskan sebagai himpunan seperti itu. Nah, keuntungan boolean model jika dibandingkan dengan vektor model. Yang pertama yaitu mudah diimplementasikan. Kemudian konsepnya intuitif. Kekurangan boolean model adalah pertama, sulit untuk menerjemahkan query menjadi ekspresi boolean. Semua istilah memiliki bobot yang sama. Lebih seperti pengambilan data daripada pencarian informasi. Pengambilan berdasarkan kriteria keputusan biner tanpa gagasan kecocokan parsial. Tidak ada peringkat dokumen yang diberikan. Kemudian informasi harus diterjemahkan dalam ekspresi boolean. Nah, query boolean yang dirumuskan oleh pengguna seringkali terlalu sederhana. Query ini sering menggunakan terlalu sedikit atau terlalu banyak dokumen sebagai tanggapan pada pengguna. Nah, kemudian saya akan membahas tentang vector space model. Dalam informasi retrieval representasikan dokumen dan query sebagai sebuah vektor yang memiliki bobot. Setiap bobot adalah indeks term dalam dokumen atau query. Bobot indeks term dihitung berdasarkan frekuensi indeks term tersebut. Nah, jadi indeks term ini apa namanya? A vector space model for automatic indexing. Pertama information system, kemudian sistem informasi ya, terus lagi information retrieval, document representation, dan search engine architecture and scalability, search engine indexing. Oke, kita contoh ya, contoh perankingan. Diimplementasikan melakukan hasil program, step penjelasannya. Nah, sini
Sama seperti tadi ya, di pembobotan, siapkan dulu dokumen yang ingin kita, apa namanya, implementasikan untuk function Rectifier ya. Nah, di sini ada 6 dokumen, ada 7 ya, dimulai dari 0. Nah, di sini kalimatnya, contohnya gitu. Nah, jadi prosesnya pertama baca dokumen yang berisi kalimat dan masukkan ke dalam array. Ini query-nya mangga, apel, buah. Baca query-nya. Lihat di sini. Query mangga. Nah, mangga. Mangga itu ada di teks 0, teks 4, dan teks 5. Apel ada di teks 1. Buah ada di teks 1, teks 3, teks 4, teks 5. Hitung TF-nya, sama kayak yang di atas ya, hitung TF-nya. Kemudian, hitung juga IDF, TF, IDF-nya, dan weight-nya. Weight-nya juga masih sama seperti yang di atas caranya. Nah, hasil dari pembuatan TF, IDF, nah di sini. Hasil pembuatannya, mangga ada di dokumen ke 0 itu 2,9, dokumen 1 0, dokumen 2 0, dokumen 3 0, berarti di sini dokumen 1 sampai 3 tidak ada kata mangga ya. Dokumen 4 ada 2,9, dan di dokumen kelima ada 5,2. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian hasil kecocokan antara query dan dokumen. Kolom 1 index dokumen, kolom 2 ranking query. Nah, gitu. Untuk bagian atas ranking query mangga, dan untuk yang kedua ranking query apple. Seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi yang pertama itu query mangga, yang kedua query apple ya. Nah, di sini diurutkan berdasarkan dokumen. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu.